Shalom. Shalom. Halo Sobat Komdarim yang ada di rumah, selamat malam ya. Kembali lagi di podcast PA Remaja ya. Hari ini teman-teman di rumah akan ditemani oleh saya Adib dan adik saya ini Gupita, dan hari ini kita juga kedatangan tamu spesial yaitu ada Mbak Dian. Halo. Ya, Mbak Dian ini adalah ketua pemuda ya di periode sebelumnya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bareng Mbak Dian, mari kita dengarkan pujian Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
Nah, pertama-tama ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ayo. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengadakan PA walaupun kami tidak dapat berjumpa secara langsung ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman yang Engkau beri ya Tuhan dan dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin ya. Yuk, teman-teman di rumah, marilah kita membaca Alkitab. Firman akan dibawakan oleh Mbak Dia. Ya, shalom. Shalom. Ya, teman-teman yang di rumah juga semoga selalu sehat ya. Oke, sekarang kita mau membaca Alkitab. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-13. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13, kita baca bareng-bareng ya. Maaf bergantian ya. Oke. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Nah, dari firman yang sudah kita baca tadi nih Mbak, nah sebenarnya yang terjadi kepada Nabi Yeremia itu sebetulnya apa sih Mbak? Oke, jadi kita tadi sama-sama sudah belajar tentang salah satu kisah perjalanan hidupnya Nabi Yeremia ya. Nah, di Alkitab ini tadi diberi judul Keluh Kesah Yeremia Akibat Tekanan Jabatannya. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Yeremia itu adalah seorang nabi yang ditunjuk Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sejak umurnya masih muda. Nah, jadi dia dipercaya Tuhan untuk menginjilkan firman Tuhan sejak dia masih muda. Nah, saat itu dia merasa tertekan. Pada suatu hari dia merasa tertekan akibat dengan posisinya atau jabatannya menjadi penginjil. Karena apa? Karena bangsa Israel itu tidak mau mendengarkan firman yang sudah diberitakan oleh Nabi Yeremia begitu. Nah, pada suatu hari dia merasa, kalau bahasa Jawanya mutung ya. Nabi Yeremia sampai mutung. Karena tekanannya begitu berat. Jadi sangat banyak yang mengolok-olok, yang menghina, bahkan dia sampai dipasung. Nanti bisa dibaca di Yeremia 20 ayat yang pertama tadi. Bahkan dia juga sempat diancam untuk dibunuh. Nah, berat banget ya tekanannya pada masa itu. Nah, maka dari itu Yeremia sempat lelah, dia sempat marah, kesal sama Tuhan, dan akhirnya dia menuliskan ini. Dia
sampai terfikir untuk berhenti. Aku pengen berhenti aja deh Tuhan untuk mewartakan firman-Mu. Nah seperti itu. Tetapi ternyata Yeremia ini mengurungkan niatnya. Jadi Yeremia tetap maju terus memberitakan firman Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Tuhan menyelamatkan Yeremia. Jadi Tuhan tetap melindungi Yeremia dan akhirnya orang-orang yang mengejek, yang mengancam Yeremia itu justru mendapatkan malu. Nah jadi begitu cerita yang kita baca tadi tentang Nabi Yeremia. Oh gitu. Nah tema hari ini kan life is never flat. Betul. Ya. Nah terus apa sih hubungannya dengan kisah Yeremia ini? Oke, life is never flat. Ini bukan iklan ya? Yeah. Oke. Citato. Sebut merek ya. Nah ini relate banget, berhubungan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai manusia sering banget nggak sih ngeluh? Sering dong. Ya ngaku ya. Contohnya gimana? Ngeluh-ngeluh hal yang sepele aja. Kalau aku sih paling ngeluh masalah kuliah ya Mbak. Tugasnya banyak, dosennya galak, nilainya pelit, kayak gitu Mbak. Kalau Gibita sering ngeluh tentang apa nih? Sama sih, ya masalah sekolah gitu. Padahal ini school from home loh ya. Iya. Oke, nah sama seperti yang lain, saya juga yakin teman-teman di rumah pasti juga mengeluh itu menjadi hal yang wajar, hal yang sudah kayak mendarah daging gitu ya. Bahkan saya pun juga sering banget ngeluh, mungkin mau berangkat kemana gitu ya, aduh kok hujan sih ya, kan harus pakai mantel ribet dan sejenisnya. Nah itulah kenapa kok judul kita hari ini dikasih nama Life is Never Flat. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita itu nggak akan mungkin 100% dari kita lahir sampai kita nanti kembali ke Tuhan, nggak akan mungkin jalannya itu datar, lurus-lurus aja. Kita bayangin aja nih kalau kita perjalanan dari Solo ke Tawangmangu, kayaknya kan nggak mungkin banget kalau jalannya cuma lurus toh gitu ya. Orang kalau jalan di lurus itu pasti kalau lama-kelamaan nih Solo Jakarta via tol cepet sih, tapi lama-lama bosen, pasti ngantuk, pasti juga mereka butuh ke rest area dan lain sejenisnya. Nah begitu pula dengan kehidupan kita, nggak mungkin juga lurus terus, nggak mungkin juga nanjak terus. Nah kalau nanjak terus capek kan ya, nggak mungkin juga akan di bawah terus. Nah itulah kenapa Life is Never Flat ini dihubungkan dengan kisahnya Yeremia. Di dalam perjalanan penginjilannya Yeremia itu dia juga tidak mulus. Kita tadi sudah baca bahwa dia sering kali mendapatkan ancaman dan sejenisnya. Nah yang pengen saya tekankan di sini bahwa nantinya tidak hanya berhenti sampai di sini. Nanti ketika kita sudah lulus sekolah, lulus kuliah, kita cari kerja, bekerja dan selanjutnya pergumulan itu selalu ada. Life is never flat, hidup itu nggak akan datar. Nah itu, jadi itulah kenapa kok tema kita hari ini dihubungkan dengan kisahnya Yeremia. Begitu. Kan tadi Mbak Dian kan menjelaskan kalau hidup tuh nggak mungkin lurus terus ya, nggak samanya berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan kita. Nah, kita nih sebagai remaja Kristen, bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut gitu Mbak? Oke, sebagai remaja Kristen yang kita sudah dididik untuk percaya kepada Tuhan, kita sudah meyakini penyertaan Tuhan, menyikapi life is never flat karena yaitu memang jalan Tuhan ya. Jadi jalan Tuhan itu nggak akan mungkin lurus kan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama kita harus menikmati prosesnya Tuhan. Nah jadi nikmati aja prosesnya, karena memang hidup itu nggak akan mungkin terus berjalan mulus, nggak akan mungkin tanpa ujian, nggak akan mungkin tanpa tantangan dan sejenisnya. Dinikmati aja prosesnya dan percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nggak akan mungkin kita itu hidup kok kita itu akan di bawah terus, nggak akan mungkin kita hidup di atas terus. Kalau kata orang pepatah ya, hidup itu kayak roda. Roda itu kan muter kan ya. Nah, jadi kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping. Begitu pula kayak jalan, kadang lurus, kadang belok, kadang naik, kadang turun. Nah, itu yang pertama, nikmati aja prosesnya. Percaya bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Yang kedua, yakin bahwa Tuhan itu nggak akan meninggalkan kita kok di seburuk apapun kondisi kita. Jadi nanti ketika kita menghadapi pergumulan yang setelah kuliah mungkin kita bingung mau cari kerja apa, nanti setelah bekerja pun juga masih ada pergumulan yang lain sebagainya. Percaya bahwa seburuk apapun kondisi kita, Tuhan tuh nggak akan meninggalkan kita.
Mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh, tapi nggak akan mungkin sampai terperosok. Karena apa? Karena tangan kita itu tetap dipegang sama Tuhan. Nah, dua hal itu yang harus kita yakini sebagai seorang pemuda remaja Kristen untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Tuh. Oh gitu ya. Tadi kan katanya hidup itu seperti roda yang berputar. Nah, dulu kan Mbak Dian pernah nih jadi ketua pemuda. Dulu ya. Nah, ya pernah nggak sih ngerasa kayak capek, terus nyerah buat berpelayanan, kayak udah ngelakuin banyak hal, udah berkorban banyak hal, tapi kayak nggak dihargai, terus akhirnya nyerah gitu. Pernah nggak sih? Oke. Ini dijawab jujur apa bohong ya? Ya jujur dong. Jujur ya. Di sini. Oke. Secara manusiawi pernah. Jujur ya, secara manusiawi pernah. Karena contohnya ya, contoh kecilnya aja ya. Jadi contoh nih, kita mau bikin acara, udah hamin sekian hari, udah deket banget waktunya, tapi ternyata banyak hal yang belum beres, mungkin kurang koordinasi, atau mungkin contoh simpelnya, kalau dulu zaman kita dulu, waktu kita mau mulai rapat nih, contoh undangan jam 7, mulainya jam 8:30. Sampai sekarang sih Mbak. Oh masih ya? Masih gitu. Nah, kayak teman-teman Sobat Komdaren, kalau yang memiliki kesempatan menjadi panitia, kalau rapat usahakan datang tepat waktu ya, biar semakin cepat mulai, semakin cepat selesai. Betul. Ya, Nah, betul. Nah, kayak gitu-gitu kan kadang itu kan ya namanya manusiawi ya, pasti ada. Tetapi ya itu tadi kita balik lagi memupuk semangatnya itu loh yang penting. Jadi ketika kita mulai ngelokro, kita mulai males-malesan, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Wah, saya pelayanan untuk Tuhan. Nah, jadi pasti nanti lebih semangat lagi gitu. Terus kan gini Mbak, banyak juga nih ya kan Sobat Komdaren di rumah nih yang sekolahnya di negeri gitu kan. Kalau sekolah di negeri kan otomatis dalam tanda petik menjadi minoritas dalam sisi agama gitu Mbak. Nah gimana nih Mbak, ada tipsnya nggak nih supaya yang mereka-mereka yang bersekolah di negeri itu memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Nah, kalau biar nggak murtad gitu Mbak, sampai ekstrimnya gitu ya. Ekstrimnya gitu ya. Ekstrimnya gitu Mbak. Oke. Bicara tentang sekolah negeri, saya pun juga dulu dari mulai SMP. Saya mulai SMP sampai selesai kuliah itu negeri terus. Nah, kalau bicara tentang minoritas sebenarnya nggak cuma di sekolah ya, kita di masyarakat pun kita juga. Nah, satu yang harus kita kendalikan ketika di sekolah, karena ini kan usia-usia pemuda remaja ya, itu kan pasti waktunya akan banyak dengan teman di sekolah daripada dengan orang tua kan ya. Pulang sekolah jam berapa? Jam 3:30, 4. Nah, kan udah sekolah sampai rumah udah capek, udah nggak sempat ngobrol sama bapak ibu dan sejenisnya. Waktunya akan lebih banyak dihabiskan di sekolah. Satu aja sih, yaitu jaga pergaulan. Nah, jadi kita kan sudah tahu banyak sekali berita-berita di luar sana, betapa ngerinya pergaulan remaja masa kini, betapa rusaknya pergaulan anak-anak muda masa kini. Saya kadang sedih kalau ngelihat berita-berita kayak gitu. Nah, saran saya buat teman-teman di rumah juga untuk semua pemuda remaja Kristen, jaga pergaulan. Jadi bukannya kita menjauhin teman-teman kita, bukan, tetapi kita harus menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita yang terbawa arus yang jelek. Karena apa? Di Alkitab sendiri pun juga sudah disampaikan, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini benar banget, karena juga kita hampir separuh dari hari kita ketemunya sama teman-teman kita. Kalau kita bergaulnya sama teman-teman yang membawa kita ke kebiasaan yang buruk, ya sudah, kebiasaan baik kita lama-lama hanyut ya. Nah, jadi itu tadi, jaga pergaulan, pinter-pinter aja memilih dan memilah. Jadi bukan menjauhi terus ngejek-ngejek temen yang itu, enggak. Kalau bisa mereka dirangkul, biar mereka juga ikut kebiasaan baik kita. Yang kedua, tetap melekat sama Tuhan. Biasanya kalau di sekolah negeri itu kan pelajaran agama paling seminggu berapa kali? Sekali kan ya. Nah, jangan terus cuman seminggu sekali kita buka Alkitab ya cuman pas pelajaran agama. Nah, nanti banyak main gamenya kan ya. Nah, tetap melekat sama Tuhan, karena
Kalau bedanya sama yang swasta kan biasanya setiap pagi selalu ada renungan kan ya. Nah itu beda. Nah kita juga harus melekat sendiri sama Tuhan. Jadi kita harus bikin kebiasaan mungkin baca Alkitab di rumah sendiri dan sejenisnya. Jadi itu tadi. Oke Kak, selain itu ada nggak sih tips lain lagi biar anak-anak remaja Kristen sekarang ini tuh tetap semangat berpelayanan gitu? Oke. Semangat pelayanan. Kalau semangat pelayanan itu kita harus tahu dulu dasar kita pelayanan itu apa. Kalau dasar kita itu dasar pelayanan itu harus diperbaiki dibetulin dulu. Dasar pelayanan itu harusnya melayani siapa? Tuhan. Nah, bukan melayani manusia. Kalau manusia mungkin akan mengecewakan kita, itu mungkin ya. Dan kemungkinan besar manusia itu memang mengecewakan kita. Nah, tetapi kalau kita prinsipnya melayani adalah melayani Tuhan, mau kita dihina, mau kita diolok-olok, mau kita kecewakan sama teman pelayanan kita, ya sudah kita tetap melayani Tuhan karena prinsipnya adalah kita melayani Tuhan. Jadi kayak Nabi Yeremia tadi, ketika dia diolok-olok, ketika dia dihina, dicela dan sejenisnya, ya dia akan tetap maju terus pantang mundur karena dia melayaninya dasarnya adalah dari hatinya bahwa dia melayani Tuhan. Itu sih kalau tips-tips tips and trick. Jadi intinya tuh gini ya Mbak, kita tuh sebagai remaja Kristen di tengah-tengah dunia yang zaman sekarang ini harus nomor satu tuh melekat kepada Tuhan gitu. Betul. Terus supaya karena kita buah dari melekat kepada Tuhan itu kita memiliki iman yang teguh gitu. Nah, dari iman yang teguh itu ketika kita menghadapi olok-olokan dari teman-teman di sekitar kita dapat menanggapi itu dengan hal yang positif gitu ya Mbak. Betul. Dan juga untuk menanggapi kehidupan kita ke depan, karena kehidupan kan nggak berhenti sampai di usia kita sekarang kan ya, maksudnya kan ujian kehidupan kan nggak berhenti sampai di usia sekolah nih, nantinya kan ujian kehidupan itu masih banyak sekali. Nah ini jadi prinsipnya adalah tetap berpegang teguh pada Tuhan, percaya prosesnya Tuhan, nikmati prosesnya Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu tetap memegang kita dalam kondisi apapun. Ya itu. Jadi guys, ingat-ingat ya, dasarnya itu melekat kepada Tuhan ya. Caranya itu baca Alkitab setiap hari. Ya, terima kasih ya Mbak Dian atas waktunya ini sudah meluangkan waktu bersama kita berdua ini untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama. Nah, sebelum menutup PA pada malam hari ini ya, kita minta tolong Mbak Dian untuk mengaturkan doa penutup. Oke. Nah, pesan-pesan terakhir maksudnya sebelum ditutup podcast kita, tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah terus, jaga kebersihan. Semoga tetap sehat selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami tetap setia menikmati proses-Mu, karena Engkau tetap memegang teguh tangan kami di tantangan kehidupan yang akan datang. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu berpegang teguh kepada Engkau dalam menjalani kehidupan kami yang akan datang. Kami menyerahkan ya Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Kau senantiasa memberkati mereka, memberkati sekolah mereka, pekerjaan mereka, dan juga memberkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Mbak Dian untuk doanya, dan terima kasih juga buat Sobat Komdarem di rumah yang udah nonton PA hari ini. Sampai bertemu minggu depan, tapi sebelumnya mari kita dengarkan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji